Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menuntaskan pekerjaan rumah pembelajaran bahasa Indonesia ini. Sholawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada Bapak Revolusioner Dunia, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, pada para sahabatnya, tabiatnya, mujahid-mujahidahnya, semoga bisa sampai kepada kita selaku umat akhir zaman. Amin. Berarti saya di sini akan menjelaskan mengenai karya tulis ilmiah, dimulai dari apa itu karya tulis ilmiah, tujuan, ciri-ciri, serta struktur-struktur dari karya tulis ilmiah ini. Dan akan saya bahas beberapa pengertian karya tulis ilmiah menurut para ahli. Pertama adalah pengertian karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah serangkaian laporan tertulis yang dipublikasikan melalui pengkajian mendalam bagi yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Penting untuk mengetahui lebih dalam tentang karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah menurut data dan fakta observasi eksperimen, kajian pustaka, serta karya ilmiah bisa dikatakan erat dengan dunia pendidikan dan penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari riset yang dilakukan lembaga penelitian dan pendidikan. Tujuan karya tulis ilmiah. Yang pertama, sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, makalah ilmiah telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, foster etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya konsumen pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi produsen berpikir menulis di bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan. Yang keempat, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, reproduktif. Artinya karya tulis ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pengalaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek dari perasaan penulisnya. Sebab, karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada karya tulis ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami oleh pembaca. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuan. Pengertian karya tulis ilmiah menurut para ahli. Yang pertama, menurut ekososiolog, pengertian karya ilmiah adalah suatu karangan atau tulisan yang didapat sesuai dengan sifat keilmuan yang didasari
hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, menurut Munawar Syamsuddin, arti karya tulis ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi ilmiah tertentu dengan memilih metode tertentu dari presentasi secara keseluruhan teratur serta konsisten. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, laporan penelitian. Laporan penelitian adalah serangkaian kaidah penulisan laporan yang ditulis setelah sebuah penelitian dilaksanakan untuk kemudian dijadikan referensi hasil rujukan. Artikel sangat sering dijumpai baik di internet, surat kabar, maupun makalah. Singkatnya, pengertian artikel adalah tulisan yang berisikan tentang opini suatu peristiwa yang ditulis secara subjektif. Yang ketiga, makalah. Istilah makalah sudah tidak asing lagi, terutama di kalangan akademisi. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang isinya mengulas tentang data lapangan yang bersifat empiris dan objektif terhadap suatu permasalahan yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, kertas kerja. Kertas kerja atau paperwork hampir mirip dengan makalah. Bedanya hanya terdapat pada cara penyusunannya, di mana kertas kerja disusun dengan menggunakan analisis yang lebih mendalam. Yang keempat, skripsi. Bagi mahasiswa tingkat akhir, ada anggapan bahwa skripsi merupakan momok untuk segera mendapatkan gelar sarjana. Skripsi merupakan karya ilmiah dalam lingkup penelitian berskala kecil, namun dengan pembahasan yang tajam dan mendalam. Selanjutnya ada tesis. Seperti skripsi, tesis juga menjadi syarat bagi mahasiswa S2 untuk mendapatkan gelar master atau magister. Penelitian tesis lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Struktur karya ilmiah. Yang pertama, bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini berisi dasar dalam penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme dari penyelesaian masalah tersebut. Kedua, bagian isi dan pembahasan. Bagian dari isi pembahasan biasanya terdiri dari 1 atau 2 bab, dengan jumlah bab yang tergantung pada seberapa pelik pembedahan dan pembahasannya dari bahan penelitian itu sendiri. Yang ketiga, bagian penutup dan kesimpulan. Bagian dari kesimpulan adalah hasil analisis penelitian dari bagian isi dan pembahasan dengan kesimpulan yang disampaikan di bagian yang berupa penjelasan singkat dan padat tentang hasil analisis. Biasanya bagian ini terdiri dari satu bab saja dan ditambah dengan paparan saran. Jadi kesimpulan dari video ini adalah membuat karya tulis ilmiah bukan hal yang asal-asalan. Jadi kita harus memahami apa saja ciri-ciri, struktur, serta hal yang sudah saya bahas tadi mengenai karya tulis ilmiah, menjadikan kita tidak asal-asalan dalam membuat karya tulis ilmiah, harus sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Saran saya untuk penonton adalah semoga kita bisa memahami setiap pembahasan mengenai karya tulis ilmiah, baik dari video yang saya buat ataupun dari artikel-artikel yang ada di sosial media lainnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Semoga kita diberikan semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini, dan semoga kita diberikan kemudahan untuk memahami pembelajaran pada pembelajaran yang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.